Tahfidzul Quran. Persiapan pembelajaran tahfidz. Yang pertama, memperkenalkan. Yang kedua, mempersenangkan. Yang ketiga, mempercintakan. Yang keempat, memperindukan. Yang kelima, memperyakinkan. Dan keenam, menjaganya. Yang ketujuh, sukses dunia dan akhirat. Mari menghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niat. Kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Hadis keutamaan menghafal Al-Quran di usia dini. Man ta'allama al-Qur'ana wa huwa fatas sinni khallatahu Allahu bilahmihi wa danimi. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran di usia dini, Allah akan mencampurkannya ke dalam daging dan darahnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis keutamaan belajar Al-Quran. Inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beberapa keutamaan dan motivasi menghafal Al-Quran. Yang pertama, sebagai kekuatan pendalilan dalam setiap permasalahan dalam agama. Dua, ingin bisa kusuk qiyamul lail dengan Al-Quran. Yang ketiga, ingin mendapat surga yang tinggi. Keempat, menjadi keluarga Allah di muka bumi. Kelima, muslim terbaik. Keenam, memperoleh pahala dan ridho Allah SWT. Jadi, bagaimana kita memulainya? Yang pertama, membersihkan diri dan menjauhi maksiat. Yang kedua, meluruskan niat untuk mencari ridha Allah. Yang ketiga, berdoa kepada Allah secara maksimal. Yang keempat, meminta doa orang tua dan para guru. Yang kelima, membuat skedul yang jelas dan istiqomah. Yang keenam, berteman dengan orang yang bisa memotivasi. Hal-hal yang mempermudah dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama, mempelajari dan menguasai kaidah-kaidah tajwid dan makhrajul huruf dengan baik dan benar. Yang kedua, memilih guru yang benar dan tepat. Yang ketiga, memilih dan mencukupi satu cetakan mushaf saja. Yang keempat, menentukan waktu dan tempat yang tepat. Metode menghafal Al-Quran. Sedikit mengambil porsi hafalan baru. Selanjutnya dihafal sebanyak 20 kali sambil melihat mushaf. Gabungkan hafalan baru pertama dengan hafalan baru kedua dan diulang sampai 20 kali. Berikutnya ambil sedikit hafalan baru lagi, dihafal 20 kali dan gabungkan ketiga hafalan baru dan diulang 20 kali. Metode penggabungan hafalan. Hafalan kemarin dan hari ini diulang 10 atau 20 kali dengan melihat mushaf. Hafalan kemarin dan hari ini 5 atau 10 kali tanpa melihat mushaf. Murojaah hafalan. 1. Murojaah satu surah. Tidak boleh menambah hafalan surah baru
kecuali sudah lancar membaca satu surah dan menyetornya. 2. Hafalan satu juz. Tidak boleh menambah satu juz berikutnya hingga satu juz benar-benar sudah dihafal dan diuji dengan menyetornya. 3. Hafalan 2 juz atau lebih. Dengan cara sebelumnya bisa dipraktekkan juga pada hafalan 2 juz atau lebih lalu digabungkan kedua juz dan diulangi lagi proses sebelumnya. Kewajiban murojaah. 5 juz wajib murojaah 1 juz setiap hari dengan melihat dan menutup mushaf. Perbandingan 10 juz yaitu 2 juz setiap hari. 15 juz 3 juz, 25 juz 4 juz, 30 juz 5 juz. Metode menghafal dan murojaah. 1. Bersuara ketika murojaah. 2. Membuka dan menutup mushaf ketika menghafal dan murojaah. 3. Tidak berpindah sebelum lancar. 4. Waktu menghafal dan murojaah, cari waktu yang terbaik. Sebelum sholat subuh, setelah sholat subuh menjelang zuhur, ketika bersemangat murojaah Al-Quran dalam sholat. Sedikit hal yang harus kita perhatikan ketika menghafal Al-Quran. Pertama, menjauhi segala bentuk maksiat dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kedua, bersabar dalam menghafal dan murojaah. Ketiga, selalu meminta hidayah dari Allah SWT agar diteguhkan terhadap apa yang telah dihafalkan.